Cukup sering saya memfasilitasi kelas yang judulnya adalah The Six Critical Practices for Leading a Team. Nah, salah satu praktek yang diajarkan di kelas itu adalah hold regular one-on-one. Ya, ajak tim Anda untuk one-on-one secara rutin supaya kita bisa membantu dia untuk bisa menaikkan level of engagement. Beberapa peserta setelah pelatihan suka curhat. Mas, saya tuh coba jalanin itu, Mas. Saya jadwalin, saya jalanin. 1, 2, 3 pertemuan pertama masih oke. Lama-lama Mas, jadwalnya itu berjalan sih, alhamdulillah. Tapi ngomongin apa lagi ya Mas ya? Ngomongin kerjaan, katanya jangan sering-sering. Kan kita udah punya meeting khusus kerjaan kan. Tapi ini kan katanya ngomongin soal sesuatu yang bisa meningkatkan engagement mereka. Tapi ngobrolin apa ya? Saya tuh suka kehabisan obrolan, lama-lama cari-cari, lalu sesinya jadi boring Mas. Lama-lama mereka kayak menghindar-hindar gitu. Nah, pertanyaan ini penting untuk kita diskusikan ya karena memang risetnya mengatakan demikian ya. Regular one-on-one itu membantu leader untuk bisa mempertahankan engagement level dari timnya. Tapi betul juga ya, one-on-one yang rutin, anggaplah sebulan sekali aja deh ya. Kita nggak usah bicara yang seminggu sekali, itu 2 minggu sekali, sebulan sekali aja deh. Yang tidak bicara soal pekerjaan pure karena itu sudah ada meetingnya sendiri, itu ngomongin apa aja sih sehingga jalannya itu ngalir dan akhirnya benar-benar bisa berdampak. Kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ada beberapa area yang bisa kita eksplorasi ya pada saat kita one-on-one sama tim kita, dan ini bisa berjalan dua arah. Tapi sebelum kita bicara tips-tipsnya, mungkin bagus juga bahwa pada saat kita betulan mau memulai inisiatif one-on-one dengan tim kita, maka ceritain dulu kepada mereka, one-on-one ini idenya gimana, niatnya apa yang bisa kita sama-sama lakukan. Karena yang paling bagus adalah one-on-one itu berjalannya dua arah. Bukan kita yang butuh untuk punya sesi itu, tapi mereka juga butuh untuk punya sesi itu. Jadi, ya, kalau kita sedikit kembali ke materi The 6CP tadi yang biasa saya bawakan di Dunamis, itu kita memang punya 2 jenis formulir ya. Formulir yang saya pakai sebagai leader untuk persiapan one-on-one. Nah, tapi juga formulir dari tim yang bisa mereka siapkan supaya mereka juga punya isu yang bisa dibawa gitu ya. Nah, tapi anyway ya, tadi kalau seandainya sudah betul-betul ada kesamaan pandangan soal one-on-one, nah, beberapa tema yang bisa kita bahas seperti ini. Pertama adalah kita bisa bahas soal life and well-being, ya, soal kehidupan tim kita dan bagaimana mereka ngerasa mungkin bahagia, mungkin senang apa enggak kerja di tim kita. Nah, kita bisa nanya nih soal kehidupan pribadi mereka, soal hobi mereka, soal cita-cita mereka, tujuan hidup mereka. Nah, hanya saja memang batasannya adalah jangan paksa kalau orang nggak mau cerita banyak. Karena ada banyak kemungkinan dia nggak suka cerita hal begitu pribadi, dia mungkin nggak nyaman, atau cerita yang dia miliki itu sesuatu yang memang sangat sensitif. Ya, tapi paling tidak kita buka kemungkinan itu, buka kemungkinan mengajak orang bicara soal dia punya cita-cita apa sih, dia punya hobi apa sih, dia punya visi apa sih gitu ya, dia punya keinginan apa sih, dia punya kehidupan pribadi kayak apa sih. Kalau possible it's a good thing. Nah, tapi kalau nggak possible ya kita bisa beralih ke tema-tema yang lain. Yang kedua adalah kita bisa bicara soal pengalaman atau minat. Jadi ini mungkin ada hubungan dengan pekerjaan, tapi kadang-kadang apalagi kalau kebetulan kita baru diangkat ya di situ ya, kita pengen tahu nih ya, tiap anggota tim kita nih sebenarnya punya experience apa saja yang mungkin berharga, yang bisa menjadi indikator bagi kompetensi mereka gitu untuk kita kenal sama mereka. Sekaligus kita eksplorasi ya, barangkali dia punya pikiran-pikiran, punya ide-ide, punya minat-minat untuk mengembangkan sesuatu di organisasi ini, di tim ini, yang di meeting-meeting umum belum tentu keluar. Ya, saya sih ngerasain sendiri ya sebagai anggota tim, seringkali saya itu punya ide, tapi kan namanya ide itu kan masih ide ya. Jadi harus diolah ya, harus dieksplorasi, seringkali harus dibuat perencanaan, kalau mau jalan harus ada resourcesnya, memang masih panjang untuk diwujudkan. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, udahlah ntar aja lah, kapan-kapan aja lah.
saya nggak keluar tuh pemikiran itu. Atau mungkin leader saya yang lama pas saya ngomongin ide tadi dibilang nggak possible, nggak bisa, nggak mungkin, udah yang realistis aja, yang di depan mata aja, sehingga pemikiran saya tadi ya terpatahkan. Nah, one on one memungkinkan kita untuk mengeksplorasi hal kayak tadi. Ya, barangkali ada ide, pemikiran, ya minat-minat yang bisa dikeluarkan untuk kemudian diwujudkan ya. Memang kalau itu possible diwujudkan, mungkin kita bisa bukain jalan juga. Yang berikutnya adalah kita bisa bicara soal gaya kerja. Nah, tim saya, ya kan, antar tim saya itu kan pasti gaya kerjanya beda-beda. Karena karakter kita beda, ekspertis kita beda, pengalaman kita beda. Nah, barangkali pas kita baru masuk ya, belum tentu tim itu langsung ngerti gaya kerja saya sebagai leader. Sebaliknya, saya juga belum tentu ngerti gaya kerja tim saya seperti apa satu-satu. Ya, di zaman sekarang kita meyakini lah ya bahwa gaya kerja itu tidak satu, ya, gaya kerja itu tidak kaku, bisa macam-macam caranya. Boleh-boleh saja orang punya gaya berbeda selama tujuan kita sama, ya kan. Nah, tapi problem kita manusia kan kalau kita melihat yang berbeda itu sebagai sesuatu yang kadang-kadang lebih buruk, ya kan. Saya kalau orangnya konseptual, kemarin saya ada peserta yang curhat begitu ya. Jadi atasannya itu sangat konseptual gitu ya. Kalau ngerjain apa-apa tuh well plan banget ya, dipikirkan mendalam. Anggota timnya ini yang jadi peserta saya yaitu orangnya eksekutor yang luar biasa lah ya. Dia sedikit berpikir, banyak dieksekusi. Nah, sehingga si anggota tim ini seringkali dipandang oleh bosnya itu sebagai orang yang nggak pakai pertimbangan kalau ngerjain apa-apa. Asal dikerjain aja gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya nggak begitu juga kata timnya. Saya nggak pernah ngasal ngerjain. Saya hanya memang cepet aja gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya bosnya juga valid ya. Mungkin bosnya ada di level itu karena dia punya kemampuan konseptual yang baik. Itulah sebabnya dia menjadi leader yang lebih tinggi gitu ya. Nah, cuman ini kan nggak langsung ketemu. Nah, one on one kan cara untuk mempertemukan itu. Ya, apa sih sebenarnya maksud dari gaya kerja leadernya yang biasa berpikir dalam big picture? Tapi sebaliknya apa sebenarnya intensi positif dari anggota timnya yang biasa kerja langsung cepat? Jangan-jangan bisa dikombinasikan, jangan-jangan satu sama lain bisa saling belajar. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa diskusi soal budaya tim. Ya, sebagai leader kita punya visi tim. Yang visi tim itu akhirnya harus diturunkan menjadi gaya kerja atau budaya kolektif dari tim. Nah, kadang-kadang ada momentum untuk mungkin kita di meeting yang lain pernah menceritakan, tapi kan kita belum tahu bagaimana respon asli dari tim kita di lubuk hatinya yang paling dalam ya. Apakah mereka itu selaras apa enggak, kesulitan enggak mengikuti budaya yang kita tetapkan. Atau jangan-jangan mereka juga punya pandangan sebenarnya pola kerja tim kita yang possible gimana. Salah satu yang saya amati di belakangan ini adalah banyak organisasi yang punya keputusan untuk kembali WFHO, padahal mungkin 2 tahun kemarin sebenarnya sudah possible WFH atau hybrid. Saya nggak menutup kemungkinan bahwa dunia ini memang sedang berubah dan mungkin saja organisasi itu bisa efektif dengan pola kerja hybrid atau WFH sekalian. Itu mungkin saja dan sudah ada yang seperti itu. Kita memang lihat berita-berita beberapa organisasi besar dunia ya yang mewajibkan karyawan masuk di kantor dengan berbagai alasan yang oke, anggaplah valid, tapi possibility yang lain juga masih mungkin. Memang belum settle ya. Jadi kebiasaan kita dalam kerja hybrid itu belum settle, masih harus dieksplorasi. Nah, one on one itu kan memungkinkan untuk membahas itu. Jangan-jangan possible loh. Kita bisa kerja dengan remote tapi ya dengan kesepakatan dengan habit-habit baru yang kita mesti latih. Nah, memang kadang-kadang kita as a first time leader kan wewenang kita nggak gede ya. Biasanya kalau ngomongin soal kebijakan WFH itu pasti ada keputusan dari top level manajemen lah. Tapi paling tidak itu hal yang bisa dieksplorasi di dalam sendiri. Possible kok tim kita ngerjain caranya begini. Karena itu juga bisa jadi benefit ya. Saya pikir di kota-kota besar orang itu tidak sekedar pengen senang di rumah. Di rumah juga kalau kerja kan sebenarnya nggak enak-enak juga. Namanya juga kerja ya kan. Tapi sebenarnya di kota besar itu yang namanya perjalanan, yang pulang pergi, apalagi Jakarta ya. Perjalanan tuh bisa 3-4 jam PP yang memang very painful buat kehidupan seseorang. Ya kenapa kita terus-menerus menghadirkan ya rasa sakit itu di saat sebenarnya sudah mulai ada alternatif baru. Ya kan, kalau orang bisa bahagia dengan itu kenapa enggak ya kan. Nah, tapi sekali lagi itu kan perlu didiskusikan,
dieksplorasi. Nah, itu salah satu tema-tema yang bisa kita bahas di one on one dengan tim kita. Yang terakhir adalah one on one kita bisa membahas professional development. Apa yang menjadi target pengembangan dari kita kepada mereka? Ya, kita as a leader tadi punya visi tim, punya strategi tim, sehingga kedepannya tim itu harus punya kemampuan apa saja. Tugas kita as a leader kan memang memetakan itu ya. Ini loh standar kompetensi yang harus kalian kuasai. Kamu sudah menguasain ini, belum di sini, makanya learning journey kayak gini. Itu sudut pandang saya. Tapi mereka juga kan pasti punya pandangan. Ya kan, orang di zaman sekarang tuh tidak ada akses ke wawasan ya, dia bisa belajar dari mana aja, sehingga dia punya pemikiran gitu. Saya tuh sebenarnya perlu belajar ini, perlu eksplorasi hal ini. Termasuk tadi dikaitkan dengan bahasa yang pertama, dia punya cita-cita ini. Kalau keduanya mungkin disinergikan, wah itu kan bagus banget. Nah, kapan ngobrolinnya? Kan nggak mungkin di meeting-meeting tim biasa yang ngurusin pekerjaan kan? Ya di one on one inilah ya professional development, cita-cita anggota tim kita itu bisa menjadi salah satu topik-topik pembicaraan. Kalau kita eksplorasi seluruh tema tadi, sepertinya dalam setahun itu ya, kalau anggaplah kita per orang tuh punya agenda one on one sebulan sekali aja ya, yang khusus yang tadi yang one on one yang personal untuk engagement tim, ya per orang sebulan sekali aja. Saya pikir tema-tema tadi itu setahun nggak akan habis, ya kan? Karena satu pertemuan aja mungkin ada action plan dari situ dan perlu di follow up di bulan berikutnya kan. Jadi setahun itu akan habis. Nah next year ya ada tantangan baru ya, tentu bisa didiskusikan lebih lanjut. Sampai sini dulu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.